Hai kamu yang punya banyak masalah dan mungkin tidak ada orang yang bisa mendengarkan kamu, dan kamu tidak punya orang yang bisa kamu percaya, atau mungkin tidak ada orang yang bisa memahami perasaanmu. Demikiannya juga teman-teman saya sebagai manusia yang juga mengambil bagian di dalam pelayanan, dan setiap kita punya masalah yang sama. Dan hari ini aku belum bisa cerita masalah apa yang aku alamin, tapi benar-benar waktu itu berada pada titik namanya kesesakan ya. Kesesakan itu berbicara tentang sesuatu yang kita tahu dan itu sebuah masalah. Lalu itu menjadi pikiran kita, dan apalagi berkait atau terkait dengan keluarga atau orang-orang yang kita kasihi. Nah, ketika kita dapat kabar tersebut, dan sebagai hamba Tuhan tentunya kita punya beban, ataupun sebagai orang yang tahu Tuhan, pasti kita terbeban akan masalah tersebut. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Nah, di posisi itu hal ini nggak bisa diceritakan kepada orang, ya kan? Nah, apa yang saya buat adalah di titik udah kita udah berpikir, udah mencoba cari jalan dan kita tidak menemukan jalan itu, maka saya memilih untuk menangis di kaki Tuhan. Nah, jadi mungkin matanya agak merah, yes benar. Saya juga manusia, dan benar menangis di kaki Tuhan adalah keputusan yang terbaik, teman-teman. Dan itu benar-benar bisa sebuah kelegaan ya. Ada kelegaan. Jadi kalau kalian pengen namanya mental healthy yang sehat, kalian sebagai orang yang sudah melayani, mungkin sudah memiliki level yang tinggi mungkin dalam pelayanan atau apapun itu, ketika kamu dalam posisi seperti itu, adalah baik untuk kamu itu bisa menangis di kaki Tuhan. Saya nggak membilang jangan cengeng, it's okay. Dalam titik tertentu cobalah untuk menangis, dan benar-benar teman-teman, hasilnya itu melegakan. Setelah tangisan itu ada sesuatu yang diangkat dari hati kita, ada sebuah pengharapan yang ditaruhkan di dalam uh, pikiran kita, sehingga seperti wow, ada yang diangkat gitu, ada keplong, ada kelegaan, ada sebuah kepuasan, ada sebuah damai sejahtera yang gak bisa dibicarakan, bahwa baik banget Tuhan itu. Dalam hal tersebut, secara manusia, saya ingin berbicara dari sisi kemanusiaan ya teman-teman, bahwa kita kan mengalami yang namanya uh, sesuatu yang menyakitkan ya, atau sesuatu yang mungkin mengecewakan ya teman-teman. Itu manusiawi, is okay. Buat di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan jujur di kaki Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak, ketika saya mendoakan hal tersebut, saya hanya mengangkat sebuah lagu penyembahan ya. Jadi dalam penyembahan itu saya terus menerus menaikkan penyembahan itu, tapi air mata ini udah keluar tanpa kata-kata, hanya air mata yang keluar, tapi penyembahan itu mewakili hati dan perasaan kita. Nah, setelah itu teman-teman, saya menyerahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, saya ketemu dengan ayat ini. Itu amazing dan luar biasanya Tuhan kita. Saya ketemu dalam Kisah Para Rasul yang ke-28 ayat yang ke-27, dan dikatakan di dalamnya, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Dah, ini yang paling dahsyat. Saya dapat kekuatan di sini. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi ketika pada saat momen kita bisa mengalami sebuah namanya kesembuhan, atau mungkin kita mendoakan sebuah kesembuhan untuk orang-orang yang kita kasihi, baik mungkin keluarga kita, itu harus ada kata berbalik. Berbalik artinya sadar, aku perlu Tuhan. Jadi kalau kamu udah jauh banget dari Tuhan, dan kamu belum sembuh dalam segi mental, pikiran, perasaan, rasa kecewa, ya amarah, mungkin tidak hanya dari sekedar berbicara, tetapi karena hati kita udah menebal. Kita dengar firman Tuhan, kita skip. Kita dengar apapun itu, konten atau apapun, kita skip, karena hati kita udah tebal, sehingga pikiran kita, bahkan mata kita udah melekat, dan kita nggak mau nggak mau mendengar. Jadi teman-teman, yuk, saya mau berkongsi ini,
Mungkin ini kalau video ini FYP di tempat kamu dan kamu udah menebalkan hati kamu, kecewa mungkin ya, secara manusia ya kecewa, mungkin udah terlalu tertekan, ya mungkin sudah terlalu banyak hal yang kita minta dari Tuhan, mungkin kalian belum dapat, atau apapun itu rasa yang kamu alami pada saat ini. Kalau ini FYP di tempat kamu, yuk datang sama Tuhan. Mungkin kesembuhan itu datang ketika kamu berbalik minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, sehingga baik kamu, baik doamu, baik pergumulan, baik orang yang sedang kamu doakan untuk mengalami kesembuhan, dan mereka bisa sembuh. Kalau ini FYP, Tuhan sangat sayang kamu. Dan ingat, yang paling penting teman-teman, supaya kamu bisa menjaga mental healthy-mu, kewarasanmu, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menangis di kaki Tuhan. Ceritain sama Tuhan, dan Dia mendengar. Dan saya percaya akan ada firman yang menguatkan. Dan sama seperti saya, ketika saya mengalami saya merasa seperti intimidasi yang besar mendengar kabar tersebut. Lalu saya berdoa, lalu saya mendapat ayat ini, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan saya percaya ketika hati keluargaku berbalik dan percaya kepada Tuhan, maka mereka akan disembuhkan. Dan saya pegang firman Tuhan ini, dan saya percaya ini terjadi dalam kehidupan mereka, dan ini direalisasikan, dan saya akan mendengar kesaksian bahwa dia sudah sembuh. Itu iman saya dan doa saya. Kalau ini FYP tempat kamu, yuk lakukan hal yang sama. Tuhan sayang semua kita. Tuhan memberkati dan shalom.